Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu berita penting. Nanti setelah menyimak berita ini saya akan memberikan beberapa tanggapan penting. Judul dari sesi ini sekaligus berita yang kita lihat pada sesi ini adalah Raja Bahrain menyumbangkan sebidang tanah seluas 9.000 meter persegi untuk pembangunan gereja katedral Our Lady of Arabia. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, bagi kaum toleran artinya orang yang punya jiwa toleransi yang tinggi. Ketika mendengar berita seperti ini, mereka pasti bangga, bahagia, dan senang tentunya. Pertanyaan, kenapa atau mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa toleransi itu memang indah. Toleransi itu hal yang sangat indah. Dengan toleransi, hidup kita akan damai. Yakinlah ini. Kalau kita atau semua orang menerapkan toleransi di dalam hidupnya, maka kehidupan ini akan sangat indah. Dan inilah orang-orang yang menjalani kehidupan beragama yang benar. Jadi bagi mereka yang menjalani kehidupan agama secara baik dan benar, beriman secara baik dan benar, maka tentu dia sangat menghargai yang dinamakan dengan toleransi itu. Sebaliknya, bagi kaum intoleran, mereka dalam hal ini orang-orang yang tidak mau toleransi dengan orang lain, ketika mendengar berita seperti ini, pasti panas kupingnya. Pasti panas kupingnya. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Dan agama orang lain itu tidak benar. Dan inilah orang-orang yang menjalani kehidupan agama yang tidak benar. Ini berbeda jauh para sahabatku terkasih. Jadi orang yang mengutamakan toleransi artinya karena dia menghidupi agama secara baik dan benar. Sementara mereka yang intoleran berarti orang-orang di sini menjalani hidup agama yang sesat. Karena apa? Mereka merasa tidak nyaman kalau ada toleransi di tengah-tengah kehidupan kita. Ini realitas para sahabatku terkasih yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabatku terkasih, mari kita simak beritanya, lalu saya akan memberikan beberapa tanggapan penting. Dikutip dari sidonews.com, Selasa 1 April 2025, Raja Bahrain yakni Hamad bin Isa Al-Khalifa sempat mencuri banyak perhatian setelah menyumbangkan sebidang tanah seluas 9.000 meter persegi untuk membangun gereja katedral Our Lady of Arabia atau Bunda Maria dari Arabia. Pembangunan gereja itu telah memakan waktu 7 tahun lamanya, hingga pada akhirnya bisa diresmikan pada tanggal 10 Desember 2021 yang lalu. Jadi baru beberapa tahun yang lalu ini. Pembangunan yang didukung oleh lembaga amal Katolik itu dianggap sebagai langkah maju yang signifikan sebagai respons terhadap peningkatan populasi Katolik di wilayah tersebut. Sebelumnya, Bahrain hanya memiliki satu gereja di ibu kota dan sebuah kapel di pinggiran kota. Sehingga pembangunan gereja baru ini dianggap sebagai model kerukunan umat beragama, tanda toleransi kerajaan Bahrain, dan contoh hebat tentang hidup berdampingan secara damai bagi dunia. Ini hal yang luar biasa para sahabatku terkasih, yang kiranya hal seperti ini bisa dicontoh dimanapun kita berada di tempat kita masing-masing. Nah, mari kita lihat sosok dari Hamad bin Isa Al-Khalifa.
Hamad bin Isa Al-Khalifa lahir pada tanggal 28 Januari 1950 di Rifa, Bahrain. Ia merupakan anggota keluarga Al-Khalifa yang telah berkuasa di Bahrain selama lebih dari 2 abad. Pendidikan awal Raja Hamad dimulai di Bahrain, di mana ia menempuh pendidikan dasar dan menengah. Untuk pendidikan tinggi, ia melanjutkan studinya di Inggris, belajar di The Leys School di Cambridge. Dia lalu menghadiri Royal Military Academy dan lulus tahun 1972. Pendidikan militernya membekalinya dengan keterampilan kepemimpinan dan strategi militer yang kemudian diterapkannya dalam karir militernya di Bahrain. Setelah kembali ke Bahrain, Hamad memainkan peran penting dalam pengembangan angkatan bersenjata Bahrain. Ia menjabat sebagai Komandan Angkatan Pertahanan Bahrain dan berkontribusi dalam membangun kapasitas militer negara tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 6 Maret 1999, setelah wafat ayahnya, Emir Isa bin Salman Al-Khalifa, Hamad naik takhta sebagai Emir Bahrain. Salah satu langkah pertamanya sebagai pemimpin adalah memperkenalkan reformasi politik yang bertujuan mentransformasi Bahrain menjadi monarki konstitusional. Di bawah kepemimpinan Raja Hamad, Bahrain mengadakan referendum nasional yang menghasilkan adopsi Piagam Aksi Nasional. Piagam ini memperkenalkan parlemen bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan yang dipilih secara langsung dan Dewan Syura yang ditunjuk. Meski begitu, masa pemerintahan Raja Hamad juga diwarnai dengan tantangan. Pada tahun 2011, Bahrain mengalami gelombang protes sebagai bagian dari Arab Spring. Demonstran menuntut reformasi politik lebih lanjut dan peningkatan hak-hak sipil. Pemerintah merespons dengan tindakan keras yang mengundang kritik dari komunitas internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Di ranah domestik, Raja Hamad mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Ia mendukung pengembangan sektor keuangan, pariwisata, dan pendidikan. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Bahrain. Raja Hamad juga dikenal sebagai pendukung dialog antar umat beragama dan toleransi. Ia mempromosikan Bahrain sebagai model koeksistensi untuk berbagai komunitas agama dan etnis. Upaya ini mencerminkan visinya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Ini luar biasa para sahabatku terkasih. Yang inklusif ini yang diperjuangkan oleh beliau ini, bukan yang eksklusif. Eksklusif itu artinya kelompok yang tertutup atau sesuatu yang tertutup. Tapi beliau di sini memperjuangkan inklusif, sesuatu yang terbuka bagi banyak orang. Para sahabatku terkasih, inilah berita tentang Raja Hamad ini. Kemudian langkah berikutnya atau bagian berikutnya adalah saya memberikan beberapa tanggapan penting atas hal yang penting yang kita dengar dari berita ini. Komentar saya yang pertama, andai semua orang di segala tempat menganut prinsip demikian,
maka damailah kehidupan ini. Andai semua orang di segala tempat menganut prinsip demikian, maka damailah kehidupan ini. Ini komentar saya yang pertama. Damai pasti terjadi. Ini akan terjadi. Ini pasti terjadi. Karena yang ada adalah orang saling menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama. Kalau toleransi ini betul-betul dibangun dengan baik, dengan luar biasa, maka yang ada adalah kedamaian. Orang akan saling menghormati, saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain. Agama A yang merayakan perayaan imannya, maka agama B membantu menciptakan situasi yang baik, sehingga perayaan dari agama A ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Demikian juga sebaliknya. Maka toleransi di sini sangat penting dan perlu. Di Indonesia kita lihat contoh penerapan toleransi yang luar biasa adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena saya seorang yang berasal dari NTT, dari Flores. Saya tahu persis bagaimana penerapan toleransi yang ada di provinsi ini. Kita ingat atau kita lihat misalnya ketika umat beriman Kristiani merayakan perayaan imannya, maka para pemuda, para pemudi Muslim datang memberikan atau ikut dalam menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Dan hal yang paling nyata misalnya, mereka ikut mengkondisikan suasana biar perayaan itu berjalan dengan baik dan lancar. Ini hanya contoh sederhana. Demikian juga sebaliknya, ketika perayaan agama Islam, maka para pemuda-pemudi dari gereja Katolik atau orang-orang Kristen yang ada di sana ikut juga berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban. Dan lebih dari itu, ketika membangun rumah ibadat pun, baik yang Kristen maupun yang Islam saling bahu-membahu, bergotong royong. Ketika masjid dibangun, maka seluruh atau semua orang Kristen yang ada di tempat itu ikut bergotong royong mempercepat pembangunan masjid itu. Demikian juga misalnya pembangunan gereja. Dan hal ini bukan hal yang baru lagi para sahabatku terkasih. Bagi mereka yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, silakan mencari tahu berita tentang toleransi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan mencari tahu informasi sebanyak mungkin. Di sana toleransi sangat indah. Maka di NTT hampir tidak pernah kita dengar orang bicara tentang agama. Tetapi yang di sana diperjuangkan adalah toleransi dan toleransi. Ini yang digalakkan, ini yang dibangun di Nusa Tenggara Timur. Kemudian komentar saya yang kedua. Hal yang luar biasa ini juga terjadi di Abu Dhabi pada tahun 2023 yang lalu. Saat itu putra mahkota Abu Dhabi menghibahkan sebidang tanah untuk mendirikan 3 rumah ibadat. Yaitu yang pertama masjid, yang kedua gereja, dan yang ketiga sinagoga. Jadi masjid itu untuk umat beriman Muslim atau orang-orang Muslim. Kemudian gereja untuk orang-orang Kristen yang ada di sana. Demikian juga sinagoga untuk orang-orang Yahudi atau agama Yahudi yang ada di sana. Ketiga rumah ibadat ini disebut dengan rumah keluarga Abraham. Rumah keluarga Abraham. Sangat indah para sahabatku terkasih. Prinsip yang dianut mereka adalah bahwa daerah itu adalah tempat tinggal keturunan-keturunan Abraham. Maka di atas dikatakan 3 rumah ibadat itu sebagai rumah keluarga Abraham. Keturunan Abraham itu menganut 3 agama ini. Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga rumah ibadat itu tingginya sama, besarnya juga sama, ukuran dan semua sama, hanya desain bagian dalamnya saja yang berbeda. Jadi ini hal yang luar biasa yang sudah juga terjadi di Abu Dhabi.
Jadi ini contoh-contoh yang luar biasa yang disuguhkan atau yang diberikan kepada kita tentang bagaimana membangun toleransi yang baik dan benar itu. Dan komentar saya yang ketiga, bagaimana di Indonesia? Ini menjadi pertanyaan. Di Indonesia masih sebagian kecil daerah yang menerapkan toleransi ini. Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi masih sebagian kecil daerah yang menerapkan toleransi ini. Masih banyak daerah yang belum, sangat memprihatinkan. Ini sesuatu yang miris bagi kita. Mengapa? Masih banyak orang yang berpola pikir picik dan dangkal beriman yang menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar dan yang lain itu tidak. Mereka mengklaim bahwa surga itu milik mereka dan Allah itu hanya mereka yang layak menyembahnya. Sementara mereka yang atau umat beriman yang lain tidak layak menyembah Allah itu. Dan ini adalah orang-orang yang sakit beragama. Ini orang-orang sakit. Jadi sama seperti di rumah sakit ada orang sakit. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak orang sakit. Dalam hal beragama banyak sekali orang sakit beragama. Hidupnya tidak nyaman kalau dia melihat ada agama lain yang ada di sekitarnya. Sementara kita harus bangga ketika ada agama lain yang ada di sekitar kita. Kita justru semakin diperkaya dengan pola hidup atau warna hidup yang ada di sekitar kita. Tapi justru kelompok atau orang-orang lain masih berpola pikir demikian. Menganggap agama lain sebagai saingannya. Maka terjadilah tindakan intoleransi di mana-mana. Mereka ini seolah-olah menganggap seluruh hidup kita ini ada hanya karena agama. Sangat disayangkan. Jadi dalam pemikiran mereka ini seolah-olah hidup kita ini hanya karena ada agama itu maka kita hidup. Hanya karena agama itu. Padahal dalam video sebelumnya saya pernah katakan, agama itu adalah hanya salah satu unsur dari sekian banyak unsur dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama itu hanya salah satu dari sekian banyak unsur. Apakah kita makan itu juga dipengaruhi oleh agama? Apakah hujan turun ke bumi itu juga dipengaruhi oleh agama? Matahari bersinar juga dipengaruhi oleh agama. Oh, ini agama ini yang tinggal di tempat ini, maka sinar mataharinya lebih bagus. Kalau orang yang tinggal di daerah sebelah sana, sinar mataharinya kurang bagus. Apakah matahari juga seperti itu terjadi pembedaan? Hujan turun ke bumi juga sama saja, semua menikmati. Semua juga minum air yang sama, menghirup udara yang sama. Kok kenapa agama menjadi persoalan? Dan itulah kita lihat di republik yang kita cintai ini. Maka masih banyak tempat di Indonesia ini yang terjadi di sana tindakan intoleransi. Para sahabatku terkasih, di akhir komentar saya mau katakan begini. Kalau berbeda agama saja sudah dikomentari, bahkan kita menganggap agama lain itu tidak benar hidupnya. Bagaimana dengan orang yang tidak beragama, kaum ateis itu? Bagaimana dengan mereka? Mereka itu tidak menganggap adanya Tuhan. Kita yang sudah jelas-jelas beragama, sudah jelas-jelas menjalani kehidupan beragama, aturan-aturan agama kita saja, selalu terjadi pembedaan satu dengan yang lain. Sementara segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita alami di muka bumi ini semua terjadi bukan karena agama. Agama itu hanya salah satu unsur dalam kehidupan kita. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, demikianlah berita dan juga tanggapan saya atas hal ini. Semoga ini semakin membuka pikiran kita, wawasan kita untuk semakin membangun toleransi dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.